Masih dari Rakernas kelima PDIP dan masih tentang Megawati. Ya. Gatel. Kostum merahnya udah gatel, ganti. Ini hitam ganti, gatel juga. Teman-teman selamat bermalam minggu semuanya ya. Ya, happy weekend. Ya. Bersama-sama ya kita roasting. Enggak roasting. Kita bahas Megawati. Iya. Yang makin lucu. Banyak banget yang disorotin dari seluruh rangkaian pidato Megawati. Kalau kita mau ambil potong per potong itu banyak banget. Jadi sampai bingung gua juga. Bingungnya, ini maknanya apa ya? Karena nggak selalu relate dengan kejadian sebenarnya, nggak selalu relate dengan apa yang dia omongin, dengan fakta yang ada. Kayak nih, dongengin aja gitu. Bolak-balik, saya ini anaknya Soekarno loh. Nggak ada spidol. Iya. Saya itu jelek-jelek pernah jadi presiden loh. Dibalik lagi, jadi gini-gini. Saya itu anaknya Soekarno loh. Enggak, yang ini nggak ada dalam video yang akan saya tayangkan, tapi video-video lain kan. Giniin lagi. Dibalik lagi. Ini balik lagi. Udah, kita lihat videonya dulu baru nanti kita bahas. Pastinya lebih seru lagi di Megawati Soekarno Putri. Wong cilik itu bukanlah kalah. Mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah, yang gemah, loh jinawi, Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak yakin akan hal itu, tidak yakin akan hal itu hanya karena manusia-manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Ambil lagi, ini lagi. Ambil lagi. Mak, salah. Bukan Gemah Loh Jinawi. Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi ada tutupnya nih. Gua ketawa jadi ada tutupnya. Ini malu kalau ketawa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Bukan Gemah Loh Jinawi. Gemah Ripah Loh Jinawi. Bukan Gemah Loh Jinawi. Udah, sekarang muas. Oke ya. Oke. Ini kenapa menarik buat saya bahas, saya ambil gitu ya. Part ini itu mana panjang banget pidatonya. Gue sendiri juga bingung. Karena ada di akhir
statement ini menekankan manusianya sudah mulai lupa diri. Ya, karena sudah pada jual Indosat. Ya. Sampai sekarang pemerintah berat untuk buyback lagi Indosat. Ya. Manusianya juga sudah lupa diri. Waktu jadi presiden, nerbitin impres, pengemplang utang BLBI. Sehingga diterbitkanlah SKL, surat keterangan lunas bagi pengemplang BLBI. Ya. Nah, utang BLBI. Enggak. Oh, apa tadi? Iya, utang BLBI. Nilainya pengemplang BLBI total diperkirakan 140 triliun. Ya, itu masa Megawati. Manusianya sudah pada lupa diri. Ya. Era Megawati 20 lepas. Nah. Dan jual gas tangguh ya ke Cina oleh Megawati, jual murah. Ya. Habis negara kekayaannya dijual. Megawati. Ya. Ini kalau jadi presiden 5 tahun, 10 tahun, gimana ini? Gila, dramanya luar biasa. Ya, manusianya sudah pada lupa diri. Termasuk gue. Ayo. Siapa yang mau insaf? Ayo. Kok diem aja? Siapa yang mau insaf? Ayo. Serentak seluruh hadirin peserta Rakernas jawab, Jokowi. Luar biasa kan hinaannya? Memang Rakernas kelima ini adalah ajang penghinaan Jokowi habis-habisan. Nggak apa-apa. Untung Indonesia di tangan Jokowi. Untung. Kenapa? Freeport dari saham 9% dari semenjak merdeka sampai dengan Jokowi berkuasa itu baru bisa diambil alih meningkat menjadi 51%. Ketika Megawati dibilang kenapa jual Indosat, Megawati menganalogikan, ya gimana coba kalau dalam sebuah rumah tangga suaminya nggak kerja, nganggur, terus nggak bisa makan, ya yang ada di dalam rumah aset kita jual. Loh, enak banget jadi pemimpin. Alasannya sih waktu itu krisis moneter. Analoginya seperti itu. Terus gimana untuk menyelamatkan keluarga tersebut? Ya kan harus jual aset. Dian. Dijual pertama 5,6 triliun. Tapi bahwa itu begitu diambil alih sama dari Singapura, diambil alih oleh Qatar, naik menjadi 16,7 triliun. Sekarang pemerintah belum mampu beli lagi. Enak banget kan? Jual. Tapi Jokowi, memang era Jokowi APBN berlebihan. Enggak juga. Caranya gimana? Freeport direbut. Sekarang 51% era Jokowi. Sekarang sudah beranjak ke 61%. Sebentar lagi, 61%. Itu kalau 61%, penghasilan itu 80% masuk ke Indonesia. Pada saat 50%, sekitar 70% masuk ke Indonesia. Masuk ke kas negara. Itu adalah cara cerdas. Cara smart, dan benar-benar memikirkan negara, memikirkan aset-aset negara, memikirkan kekayaan negara untuk rakyatnya. Bukan untuk dirinya, keluarga, dan golongan atau partai politik. Dan kelompoknya. Sikat semua sama Jokowi. Itulah Jokowi yang mungkin dinilai membangkang terhadap Megawati. Nggak pernah mau didikte oleh Megawati. Beberapa dia sudah ikuti, misalnya pengangkatan pejabat-pejabat tertentu misalnya. Yang setara menteri misalnya. Setara menteri, badan, lembaga, misalnya. Masih ikutin gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang strategis, Jokowi udah nggak mau ikutin lagi. Itu baru satu.
Kemudian yang lainnya, blok-blok migas, semua diambil alih sama pemerintah Indonesia. Era Jokowi. Bukan malah dijual. Itulah kenapa Prabowo waktu kampanye melawan Jokowi pertama, di periode pertama Jokowi, Prabowo teriak-teriak tentang aset negara ya. Karena waktu itu kan Jokowi di pihak Megawati, di pihak PDIP. Yang mungkin Prabowo tahu banyak aset-aset negara yang dijual. Untung sekarang dua tokoh besar ini bersatu. Dan Jokowi membuktikan, Jokowi bukan boneka Megawati. Jokowi tidak mau diatur-atur oleh Megawati. Dikatakan oleh kader yang membangkang, nggak masalah. Dikatakan kader yang mengkhianati partai, nggak masalah. Lebih baik gua mengkhianati partai daripada gua dibilang mengkhianati negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Keren kan? Keren. Megawati nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, jauh banget. Yang satu jual kok, jual aset kok. Yang satunya justru malah menahan. Makanya hilirisasi, jangan dipikir nggak ada. Yang diam-diam juga pengen dijual lagi nanti. Bukan dijual, maksudnya ditransaksikan lagi. Makanya Jokowi setengah mati mempertahankan ini semuanya. Nggak peduli dikatain apapun oleh musuh-musuh politiknya. Bahkan nggak peduli juga dijelek-jelekin oleh sesama partainya sendiri. Nggak peduli. Dia hanya mikir negara, dia hanya mikir kekayaan negara, dia hanya mikir rakyatnya. Kan ini tadi semua jawab, siapa yang mau insaf? Serentak peserta rakernas jawab, Jokowi. Terdengar sayup-sayup. Kemudian diakhiri dengan ketawa terbahak-bahak. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Oke, Indonesia sudah tepat di tangan Jokowi. Mudah-mudahan penggantinya Prabowo jauh lebih bagus karena ketegasannya dan pengen mengamankan kekayaan negara. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang dan lingkungannya yang pernah menjual aset negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.